Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas saham-saham yang masih potensial ya, di mana dia transaksi value-nya terbesar untuk hari ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini pada waktu saya bahas, bentar lagi sesi satu break. Em, Cuman saya ingatkan ya, mungkin jangan bosan-bosannya dari awal ya. Ini bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual ya, bukan analisa saham, melainkan opini pribadi saya ya, sebagai full-time trader sejak tahun 2013 ya. Ini penting karena menurut peraturan OJK, influencer dilarang ya, dilarang memberikan rekomendasi atau analisa saham kecuali kalau ada sertifikatnya atau sesuai dengan profesinya ya seperti itu ya. Jadi kalau analis berarti kerjanya di sekuritas ya sebagai analis ya seperti itu ya. Kalau misalnya memberikan rekomendasi saham mungkin punya izin lisensi seperti WMI dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kan saya kan hanya seorang full time trader ya seperti itu ya. Jadi ngapain saya minta sertifikasi atau eh, kerja di sekuritas ya seperti itu ya. Ya, jadi itu saya ingatkan aja beda ya antara opini, rekomendasi dan analisa itu beda. Kalau opini itu boleh karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28E yang ketiga ya, ayat 3 ya seperti itu. Jadi silakan baca sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan tampilkan dulu grafiknya atau chartnya ya seperti itu. Nah, memang hari ini agak sepi ya. Jadi em, saya akan bahas beberapa saham yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham emas. Nah, saham emas ini kalau kita lihat di daily chartnya, di grafik saya memang belum keluar chartnya ya, karena dia belum lama IPO ya. Jadi saya lihatnya di hourly aja ya, di grafiknya per jam ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan kan hari ini dia tanggal 2 Oktober ya sudah mulai rebound lagi mantul ke atas ya. Sebelumnya dia sempat arah ya 1 hari atau 1 hari kalau nggak salah ya setelah IPO ya. Kemudian dia turun ya, kemudian berangsur-angsur naik ya seperti itu. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan emas ya? Memang emitennya berhubungan dengan emas. Cuman saya selalu menyarankan ya, kalau misalnya Anda itu em, suka dengan emas dan pergerakan harga emas, ya, Anda sering pantau harga emas, lebih baik tradingnya di emas langsung aja, di futuresnya emas ya, XAU USD ya, contohnya seperti itu ya, daripada nanti Anda gagal fokus ya, seperti itu ya. Memang sih mungkin ada hubungannya kalau harga emas naik ya harga saham yang berhubungan dengan emas kemungkinan bisa naik ya seperti itu. Tapi kan nggak selalu ya seperti itu ya. Jadi saya takutnya sih Anda sih gagal fokus ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti nggak penting dari harga emasnya enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Ini saya coba gambarkan garis-garisnya atau trading range-nya berdasarkan lantai bangunannya ya seperti itu ya. Jadi ini kalau saya gambarkan dari bawah 3760 kemudian 4080, 4500 yang saat ini testingnya. Berikutnya adalah 4950. Ini adalah swing high dari ekor panjang ya seperti itu ya. Nah, hari ini ya. Nah, 4950. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 4500 ke 4950. Berarti berikutnya kurang lebih sekitar 5500 ya. Oh, saya ambil agak bawah sedikit ya. 5.400. Jadi di sini strateginya bagaimana? Nah, kita lihat kalau kita perhatikan kan di hourly ya per jamnya ini ya. Nanti kalau menjelang penutupan dia bertahan di atas 4.500, Anda boleh buy tapi buy-nya bertahap aja ya. Tapi jangan terlalu banyak karena kalau saham-saham yang barusan IPO biasanya belum ada track recordnya. Jadi kalau dianalisa secara teknikal nggak bisa ya, kecuali kalau dianalisa secara intraday seperti ini hourly. Itu pun datanya sebenarnya masih belum cukup ya. Jadi em, nggak bisa terlalu banyak diambil kesimpulannya. Ya, ini sementara lah seperti itu ya. Jadi saya pakai hourly, ini kurang lebih garis-garisnya yang saya berikan. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 4.080, paling bawah di 3.760. Kalau di bawahnya 3.760 jangan buy, karena kalau terlalu bawah itu saya kecenderungan malah sarankan jangan buy dulu, karena kita takutnya uptrendnya selesai terus kemudian dia downtrend, kita ke bagian cuci piringnya nanti ya. Seperti itu ya. Jadi ini strateginya ada dua ya. Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya 4.500 sampai 4.950. Memang saat ini menjelang sesi satu break masih testing 4.500 ya. Jadi kalau menjelang penutupan atau besoknya kalau dia bertahan di atas 4.500 Anda boleh buy. Target pas berikutnya 4.950. Nah ini kalau area buy amikusnya di 4.080 dan 3.760. Jadi kita lihat testing area MA20-nya yang saat ini mengarah ke atas ya. Yang mudah-mudahan dia bertahan di atasnya MA20-nya ini ya seperti itu ya, di mana MA20-nya ini 20 jam ya, bukan 20 hari karena ini grafiknya hourly ya. Jadi kita lihat ikut lantai bangunan berikutnya ya berarti ibaratnya ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat ya. Jadi nanggung ya. Ini kan masih testing antara batas
lantai sekarang dengan atapnya ya, dengan lantai berikutnya. Nah, jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau ikut yang di bawah lantai ini tapi yang di bawah sekitar 4080. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul dari 4080 atau 3760, Anda barusan buy ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya dengan MBMA ya, B ya. Jadi masih dalam satu grup ya. Jadi MBMA ini kalau kita lihat area buy and sudah saya gambarkan di 595. Nah, saat ini kalau kita lihat high-nya hari ini ya sampai sesi satu break itu di 705. Nah, kalau kita lihat high sebelumnya juga sama ya 705 ya. Jadi strateginya ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Anda bisa buy MBS di 595 ya atau paling bawah 520. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita perusahaan buy. Atau kalau Anda mau ikut lantai bangunan berikutnya 680 ke atas ya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil ditutup di atasnya 680 ya atau besoknya kalau Anda mau ya atau dalam beberapa hari ke depan atau minggu depannya ya eh, kalau dia bertahan di atas 680 berarti kita ikut lantai bangunan berikutnya target pas berikutnya 775 sampai 860. Ini 720 checkpointnya tengah-tengahnya ya seperti itu ya. Jadi kalau mau Anda tambah lagi atau average up. Nah, kalau yang mau tunggu di bawah Anda boleh buy Amerika di 595 atau 520. Nah, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? EMA 20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk MBMA. Cukup ya. Berikutnya untuk BBCA. Ya, memang menyedihkan ya BBCA ya. Ada beberapa orang yang tanya ke saya, Pak Sundar katanya Bank ini BCA itu fundamentalnya bagus. Terus Pak Sundar juga pernah bilang salah satu saham yang kalau dia all time high kita tinggal tunggu 1-2 tahun nanti dia bisa balik lagi ke all time high-nya. Sepertinya ini turunnya makin dalam Pak Sunar gimana untuk BBCA ya. Ya, jadi memang em, itu sebelumnya ya. Makanya saya sering kali bilang di video saya ya, apa yang dulunya bagus belum tentu eh, sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Tapi bukan berarti saya bilang BCA kurang bagus atau jelek enggak ya. Ya, biasanya sih kalau saya lihat sih masih bagus ya sampai saat ini. Walaupun memang kadang-kadang ada masalah lah di My BCA-nya yang terakhir pagi-pagi nggak bisa akses kan orang-orang pada ribut gitu ya. Seperti itu. Terus sebelumnya kena isu pemerintah ada yang mengusulkan take over BBCA, padahal nggak mungkin ya. Itu sudah nggak mungkin banget ya seperti itu. Nah, asing juga jualan macam-macam tekanannya ya seperti itu. Fundamentalnya memang masih bagus. Tetapi ada lagi yang pernah saya katakan ya, apa yang dulunya dihargai mahal, belum tentu sekarang dihargai mahal semahal sebelumnya ya. Nah, misalnya sebelumnya PBV-nya 4 kali. Ya, nah beberapa tahun yang lalu misalnya. Nah, no, anggapannya kalau dia grow investing ya, biasanya saham-saham yang mahal itu growth investing. Jadi dia bukan value tapi growth. Karena pertumbuhannya bagus, makanya dia dihargai mahal. Tapi dia investor masih beli karena kepercayaan pertumbuhannya masih bagus ya. Ya. Tapi BB-nya sekarang kok nggak semahal dulu lagi ya. Berarti apakah ada sesuatu yang salah? Ya belum tentu. Makanya memang market seperti itu. Apa yang dulunya dihargai mahal, belum tentu di sekarang itu dihargai semahal dulu ya. Ya. Kedepannya belum tentu seperti itu juga. Sebaliknya juga apa yang dulunya dihargai murah ya, bahkan dikata-katain saham jelek lah, saham jelek, saham gorengan, ya hati-hati tuh ya. Itu sekarang malah diangkat naik-naik ya seperti itu. Nah, ada yang bilang fundamental is dead. Sebenarnya fundamental nggak dead sih, karena kalau kita lihat memang market itu nggak efisien dalam arti nggak bisa selalu diatur ya sesuai dengan fundamental harus ngikutin fundamentalnya nggak bisa ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan hukum pasar ya seperti itu. Jadi beda. Makanya Warren Buffett kan juga bilang ya, price is what you paid, value is what you get ya seperti itu. Ya. Sebenarnya itu ada kelanjutannya lagi sih kalau kita analisa beberapa pakar ya seperti itu. Jadi Warren Buffett memang benar yang mengatakan seperti itu ya. Em, Nah, masalahnya adalah kita cuannya di saham itu ada dua ya umumnya. Pertama dari dividennya, ya namanya income investing ya kalau kita invest di saham-saham yang dividennya lumayan ya dan dividennya itu tiap tahun naik terus ya. Ya mungkin dividen yieldnya turun tapi dividennya naik terus. Nah kedua kan kita dapat cuan atau profitnya kan dari eh, harga sahamnya ya price-nya ya seperti itu. Ya jadi pendapatnya beda ya. Jadi price itu memang yang kita bayarkan. Yang buat kita untung atau rugi juga dari price-nya. Kalau price-nya turun nggak naik-naik ya kita rugi. Ya walaupun mungkin kita nggak jual unrealized ya lossnya belum realize ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk BBCA ini nah kalau saya sih masih cut loss put lumayan sering ya buyback gagal cut loss lagi buyback lagi gagal. Nah kali ini bagaimana Mas? Nah, ini sebenarnya masih belum buy karena MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di atas masih di bawahnya MA20 ya sorry. MA20 mengarah ke bawah, harga harga saham sekarang masih di bawah MA20-nya.
kalau mau buy sebenarnya masih belum buy. Kita tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.000. Ya sebelumnya sudah pernah saya bahas sih, naik ke atas 8.000, ternyata dia gagal loh, Sunar. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, biasanya menjelang penutupan atau besoknya ya, kalau dia di atasnya kita buy. Ya ini kan langsung dibanting ya, mungkin nggak sampai seperti itu. Nah ini juga ditutup di atasnya Mas Sunar, tapi kok dibanting. Eh, Jangan keliru, ya, MA20-nya kan masih mengarah ke bawah. Makanya saya bilang, kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya belum berhasil naik ke atas MA20-nya, ya berarti dia masih resiko. Kita tunggu MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, kita barusan buy. Eh, Maaf ya, itu suara dari live wallet saya ya, tool saya ya. Jadi untuk BBCA ini masih belum buy. Tapi kalau yang Anda tipe yang suka bottom fishing, suka-suka nyicil di bawah, ya boleh aja sih, saya nggak ngelarang. Cuman jangan terlalu agresif ya, karena ini servicenya masih nggak tahu ini servicenya bertahan atau nggak. Biasanya sih kalau laporan keuangan kuartal 3 dia bagus ya, dia akan rally lagi naik ke atas ya, paling tidak 9.000 lah. Atau atau swing high di sini ya di testing 8975. Jadi baiknya bertahap aja. Saya ingatkan sekali lagi, apa yang dulunya dihargai mahal, belum tentu saat ini atau kedepannya dihargai mahal. Secara PVV misalnya, ya seperti itu. Nah, nah, bukan berarti Lokeng Hong itu salah kan? Anda pernah bilang kan, eh, beli Mercy harga bajai. Nah, masalahnya kalau kita beli di harga bajai, apakah kedepannya bisa balik lagi ke harga Mercy? Ya kan belum tentu. Ya mungkin aja bisa, tapi belum tentu kan, belum pasti. Nah kalau turun lagi, ya berarti dari harga baja nanti ke harga sepeda. Atau bahkan kalau sampai di delisting ya harga besi tua. Ya, seperti itu. Karena ada big banks ya. Sebelumnya saya sering cerita ya. Dia bukan buku 4 sih. Sebelumnya kan pakai buku ya. Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang kan pakai KBMI ya. Nah dulu itu dia bukan buku 4, ada satu saham ya. Nah saya sering cerita juga. Nah dinamakan Big Bang karena dia kapitalisasi pasarnya tiba-tiba naik karena harganya menaik tinggi ya, sentimen dari program pemerintah ya waktu itu ya. Nah, itu Big Bang, dia punya BUMN lagi ya, punya pemerintah ya seperti itu. Dan ternyata perkembangannya dia turun-turun dan turun terus sampai sekarang harganya ya nggak pernah balik ke harga 7 tahun yang lalu, high-nya 7 tahun yang lalu nggak pernah balik ke sana ya. Nah, itu Big Bang ya di masa kejayaannya dulu bagus. Mungkin yang bilang nggak bagus mungkin hanya satu aja dari 10 analis gitu. Mungkin ya. Karena waktu itu bagus. Saya bilang juga bagus, labanya juga bagus. Tapi ternyata dalam perkembangannya ya eh, ya balik harganya belum bisa balik ke harga 7 tahun yang lalu. Mau balik pun susah karena dia ada right issue lumayan besar sebelumnya, menerbitkan saham baru lagi. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya tuh BRMS. Ini sudah saya gambarkan. Nah, trading range berikutnya 1000 dan 1100. Memang kemarin saya nggak bahas ya. Jadi kalaupun ada yang bahas, harusnya yang sudah sering nonton harusnya sudah tahu. Apalagi saya sudah sering bilang, jangan terlalu kaku terhadap candlestick pattern yang ada ekor panjang. Oh itu pasti turun atau reversal belum tentu. Karena saya adalah prinsipnya adalah trend following. Ya. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high, high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, ya dia masih bisa naik lagi. Nah kalau tiba-tiba dibanting, memangnya salahnya Pak Sunar. Saya yang borong terus kemudian saya banting. Ya kan enggak. Karena prinsip dasar dari tren-tren akan tetap berlanjut kecuali ada perubahan, konfirmasi perubahan arah ya. Atau ya yang kedua ya, itu tren bisa berbalik arah kapan saja. Jadi dari uptrend bisa balik arah ke sideways atau balik arah langsung ke bawah turun terjun ya bisa aja. Ya gap down tiba-tiba ARB gitu bisa aja. Ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Yang penting adalah kalau Anda mau buy BRMS, tangannya jangan apakah ketinggalan atau ketinggian. Anda cek sendiri. Apakah trennya masih bagus? Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas nggak? Iya, mengarah ke atas. Harga saham terakhir masih di atas MA20-nya nggak? Iya, masih di atas MA20-nya. Ya checklistnya berarti sudah bagus. Nah, perkara nih, Pak Sunar nggak tahu tak? Ini stokastiknya di area atau pakai MACD atau pakai RSI dan lain-lain. Di area jenuh beli nih. Overbought Pak Sunar. Ya, kita tunggu di bawah aja oversold. Masalahnya, Anda tahu nggak mengenai momentum? Kalau momentum itu, ya, kalau posisinya trennya itu uptrendnya kuat, maka dia selalu di area overbought. Nah, seperti ini kan dia naik-naik terus kan harganya. Ini di area overbought terus. Kalau Anda lihat momentumnya overbought, nggak berani buy. Ya, Anda ketinggalan profit ketika dia breakout. Ini Fibonacci extensionnya sudah saya gambarkan. Ya, makanya saya trend following. Saya nggak terlalu takut kalau dia breakout lagi, bakalan turun. Ya disesuaikan dengan resiko profil. Kalau misalnya Anda eh, bukan tipe Anda, ya
Anda tunggu aja biomimines ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya saya kotakin ya. Atau ikut lantai bangunan berikutnya. Lantai bangunan berikutnya kan di 1000 sampai 1100. Ya memang sekarang ada lantai bangunannya sih kecil ya, 920 sampai 1000. Menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 920 atau besoknya atau minggu depannya kalau mau lihat penutupan weekly-nya ya. Kalau dia bertahan di atas 920 ya kita boleh buy. Yang penting adalah Anda siap nggak akan risikonya kalau tiba-tiba ada bad news atau apa tiba-tiba dibanting turun. Itu. Ya, kalau nggak siap ya pilihannya selalu saya kasih pilihan ya tiga ya. Buy-nya bertahap atau Anda tunggu buy weakness kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Pilihan ketiga kalau takut pilih saham yang lainnya aja daripada nanti bingung-bingung ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Telkom. Telkom ini sampai sesi to break dia sudah mulai di bond. Ini area buy minus sudah saya gambarkan 3000 sampai 3050 ya. Jadi ini sudah mau kalau mau buy boleh aja. Memang dia set bisa antara 3050 sampai 3300-an. Nah, sekarang kalau lebih hampir di tengah-tengahnya. Kalau mau buy langsung boleh buy bertahap aja atau tunggu testing area 3050 sampai 3000 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Garis yang saya berikan ini Anda bisa catat ya untuk acuannya ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada acuan garis-garisnya ya. Em, ada beberapa member yang baru ya, ikutin saya ya. Ini saya sharing aja. Dia, bentar, hari apa ya? Saya lupa ya. Senin atau Selasa ya. Dia ada WA saya. Thank you Pak Sunar. Ya, dia dapat dapat cuan dari sama apa ya? Saya lupa ya. Ini banyak kesibukan. Nah, ini saya lupa. Oh, Teams. Terus dia keluarin catatannya karena dia catat dari em, video saya kan di YouTube ya. Jadi kan saya sering sebutkan ya, Anda selalu siapkan buku kecil seperti ini ya. Jadi Anda catat. Ya sekarang kan zamannya pakai HP Pak Sunar. Kalau saya sih lebih enak catat manual aja, jadi lebih cepat gini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa coret-coret juga. Nanti kalau misalnya salah ya Anda tinggal sobek aja, Anda buang kalau misalnya itu. Anda catat. Jadi kalau Anda suka satu saham, catat ya. Dan Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Biasanya garis-garis ini nggak saya rubah-rubah ya. 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 Yang berubah itu harga sahamnya naik turun naik turun ya. Kalau saya rubah itu kemungkinan ada dua ya. Dia ada aksi korporasi seperti HMTT ya, sehingga harganya harus disesuaikan ya. Jadi ada dua entah itu stock split atau right issue ya. HMTT tadi ya, penerbitan saham baru atau dia stock split. Nah, itu biasanya garisnya harus digeser karena harganya pasti berubah. Ya, kalau right issue-nya rasionya besar sehingga dia harga teoritisnya berubah jauh ya digeser garisnya. Kalau enggak ya nggak digeser-geser. Yang bergeser adalah harganya yang naik turun. Ya seperti itu. Yang kurang lebih cukup ya. Berikutnya koin. Koin sudah pernah saya gambarkan mungkin belum saya save ya. Ini ada resisten di sini ya. Resistennya di 380. Jadi kira-kira masih bisa naik lagi nggak Mas Sebentar? Ini kan belum nama IPO ya juga ya. Nah ini kan dia testing area resisten. Kalau ditarik gambar tengah-tengahnya, kemungkinan di sekitar area ini ya. Saya pakai closingnya di sini aja sebentar. Eh, ini closingnya di 3140 ya. Jadi karena dia lumayan lebar ya di sini ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ini sempit ya lantai bangunannya kurang lebih ya. Jadi dia di tengah-tengahnya Anda bisa buy omnibus di tiga area ya. Paling bawah 2050, kemudian 2640 sampai 3140. Saya coba save ya. Kadang-kadang kok hilang lagi. Save all. Nah, setelah 3860, kemungkinan berikutnya adalah sekitar 4000. Ya, setelah 4000 ya berikutnya lagi sekitar saya kadang-kadang saya mau paskan aja di 4100, 4200. Tapi kali ini saya kasih 4200 saja. Ya. Jadi setelah 4000, 4200. Jadi setiap lipatan 2000-an ya. Ini kan kalau kita lihat dia akan testing area high-nya di 3860. Jadi kalau dia breakout, dia akan testing checkpoint-nya di 4000, target price berikutnya sekitar 4200. Atau Anda tunggu buy index di 3140, 2640 dan 2050 ya seperti itu. Kali kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBP. Kalau kita perhatikan dia masih naik lagi. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya. Jangan salah pahami, area buy index sudah saya gambarkan juga ya. 300 sampai 312. Makanya dicatat ya. Saya tadi sebutkan ya. Saya ulang lagi ya. Kadang-kadang orang kan di skip. Jadi Anda siapkan buku notas seperti ini ya, kecil ya. Ini gimana nih? Oh, ini. Ya.
Anda catat, bukan promosi bukunya, Kak. Anda tulis, ya, garis-garisnya yang Pak Suntar kasih itu di mana aja. Trading itu enak banget tuh kalau sudah ada garis-garisnya, di mana kita pasang trailing stopnya, stop loss kalau naik kita pasang average up di mana. Ini kan sudah ada. 412 berikutnya lagi 55. Kalau terlalu jauh Pak Suntar 412 455. Oke, kita coba gambarkan garis-garisnya. Ada yang tanya, garisnya itu cara gambarnya gimana Pak Suntar? Ini kan berdasarkan area support resistance. Ini kan kelihatan ada area supportnya di sini ya. Jadi 450. Jadi masih bisa naik lagi nggak Mas Suntar? Ya kalau Anda tanya saya apakah masih bisa naik lagi, apakah nggak ketinggalan? Jawaban saya sih masih bisa naik lagi dan masih belum ketinggalan. Karena apa? Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Uptrendnya masih bagus ya kita boleh buy kalau dia breakout. Tahu dari mana? Ini MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Loh, Pak Sunar nggak tahu tak ini bakalan bisa koreksi atau pullback. Ya bisa aja. Tetapi tergantung tipe Anda kan. Saya bilang sering kali. Kalau Anda follow the trend, scalping atau swing 1 2 hari atau 3 hari, eh, ya Anda boleh aja buy high sell higher untuk ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau Anda takut-takut terhadap resisten, ya, Anda bagaimana bisa cuan profit saham di multi bagger yang profitnya lebih dari 100%? Ya, nggak bisa, Wong dikasih naik Anda takut, minta didoakan turun. Ya, begitu. Makanya saya selalu bilang kalau berdoa di saham itu doakan selalu naik. Jangan didoakan turun karena ingin murah. Maka selalu kasih kesempatan ini saya sering sebutkan berulang kali. Ini kasih kesempatan ketinggalan MA20-nya dia pullback. Ini ketinggalan dia pullback. Ya kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah ya jangan buy dulu. Nanti kalau dia sudah mulai mengarah ke atas, dia akan testing lagi MA20-nya. Dia kalau breakout lagi ke higher high ya kita boleh buy. Ya seperti itu ya. Gampangnya lihat MA20-nya. Daripada Anda kalau lihat influencer lain ada cat yang warna-warni, garisnya banyak. Ini memang warna-warni garisnya banyak. Tapi secara keseluruhan Anda cuma lihat MA20-nya ini aja. Ini 520 ini catnya bisa free di mana aja, bisa trading view, kebanyakan aplikasi sekuritas sudah punya. Jadi mana mau ikut nanti pengguna berikutnya, beli aja 412 ke 450. Bayar ini saya tunggu aja 382, 338, dan 312. Nah, kurang lebih seperti itu untuk BBB. Oke cukup ya. Berikutnya untuk WiFi. Nah ini area Bank Indonesia 2380 sampai 2430, kemudian 2730, berikutnya lagi 2730 sampai 3030. Ya. Jadi kalau kita lihat area Bank Indonesia ini sudah jelas ya. Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu nanti menjelang penutupan ya. Target price berikutnya 3030 sampai 3200. Nah, dia masih sideways memang sidewaysnya lama. Anda mau tunggu lagi buy on weakness di bawahnya juga boleh 2380 sampai 2490. Artinya kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jangan turun langsung buy, jangan. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain kalau saham turun-turun disuruh buy murah-murah enggak. Ya, saya tetap prinsipnya follow the trend. Kalau uptrendnya selesai, sidewaysnya selesai tiba-tiba balik arah turun, ya jual dulu. Kita tunggu di bawah kalau sudah mulai naik. Mulai naik dari mana tahunya? MA20 sudah mulai mengarah ke atas. Biasanya seperti ini ya, dia breakout dari sideways range-nya ya, dari resistennya, kita barusan buy. Ya, seperti itu. Kalau masih belum ya jangan. Ya, seperti itu ya. Tapi cukup ya. Berikutnya SMIL. Masih bisa naik lagi kan? Karena apa? MA20 masih mengarah ke atas. Ini area buy ini sudah saya gambarkan. 650. Karena dia higher high. Ini yang paling bawah saya naikkan ya. Jadi buy minus paling dekat di 700. Artinya kalau dia pullback di bawah 700 jangan langsung buy. Mungkin nanti MA20-nya dites di 700. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 700 kita baru sampai. Berikutnya lagi. Tinggal ikutin aja garis saya 800, kemudian 850, terus 900 ya seperti itu. Jadi saya pakai yang trading range seperti ini aja. Ini kalau saya bilang sih lumayan rapi ya. Kalau kita perhatikan kan saya gambarkan kan setiap kelipatan 50 kan. Nah, ini kan sebelumnya hanya di sini 650 ya, tanggal 11 September. Nah, kemudian terakhir dia testing ya. Memang MA20 itu kalau dites nggak harus dipotong ke bawah. Kadang-kadang disentuh pun nggak. Ya, tapi kalau dia mulai breakout lagi higher ke high, ya boleh aja. Jadi kalau yang mau trading ikut nanti bangunan 750, 800, dan seterusnya, Anda boleh aja. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya SSIA. Ini MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih testing 1900. Sebelumnya gagal. Nah, kalau kali ini dia berhasil breakout di atas 1900, jadi menjelang penutupan atau besoknya atau minggu depannya, kalau dia boleh naik ke atas 1900, Anda baru sampai. Ini ada swing high sebelumnya di sini di 1940. Jadi Anda bisa pakai garis saya 1900 atau 1940. Tapi kalau saya bilang sih selama dia berhasil di atas 1900 Anda boleh spekulasi buy. Kalau buy sekarang nanggung ya, ini masih mengarah ke bawah, jangan ya. Memang EMA 200-nya mengarah ke atas, EMA 20-nya di atas EMA 200-nya.
Tapi ini masih cenderung sideways, tapi sidewaysnya ini di jalur downtrendnya. Kalau sideways di jalur uptrend itu enak seperti ini ya. Kalau dia breakout tinggal tambah lagi. Tapi kalau sideways di jalur downtrend itu resiko dia breakdown. Jadi lower low, swing low terbentuk lagi. Ya, memang ini tempted to buy, tapi ya saya belum menyarankan. Loh kok dibahas Pak Sunat? Ya kalau dia berhasil di bond, emang nya mulai mengarah ke atas, ya boleh buyback. Ya ikut lantai bangunan 1900 sampai 2170. Ya kalau naik lagi kita tambah lagi untuk average up. Cukup ya. Berikutnya MDK. Ini ada dua level 2220 masih belum berhasil ditembus ya. Ini ada area buy and weakness yang saya gambarkan 2030. Jadi menjelang penutupan nanti kalau yang mau buy and weakness boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya di atas masih di bawahnya MA20 ya. Harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Jadi Anda jangan buy dulu, tunggu kalau dia sudah mulai naik, kita tambah lagi untuk average up. Sebelumnya memang ada yang bilang di kolom komentar Pak Suntar ngomongnya kok cepet banget, blablabla, cepet banget ya. Anda coba perlambat playback speed videonya kan 0,75 kali ya. Ya, nggak sampai slow motion lah, tapi lumayan enak didengarnya kalau 0,75 kali. Kalau misalnya Anda rasa eh, terlalu cepat ngomongnya, ya seperti itu. Ada yang bilang kekecilan, mungkin pakai headset ya, seperti itu. Saya coba untuk naikkan volume suaranya, tapi em, pecah ya, jadi malah nggak enak teriak-teriak nanti kesannya. Nah, seperti itu. Jadi pakai headphone aja. Nah, kalau PC seperti itu cukup ya. Oke, Bufa. Kalau salah saya belum pernah bahas atau saya bahas tapi saya udah eh, nggak sih nggak di sininya atau gimana. Ini kalau kita lihat saya gambarkan nanti bangunannya ya di sini ya. Nah saat ini dia testing area sekitar 595 yang mana adalah sungai sebelumnya di sini. Jadi kalau kita lihatkan gambarnya 495 tengah-tengahnya di sini dia ada tengah-tengahnya ya. Dia testing swing low-nya 480. Jadi saya kasih acuan berikutnya ini kurang lebih berikutnya lagi target price sekitar 680. Ya, kalau dia naik lagi kemungkinan nanti sekitar bentar 80-an berarti sekitar 760 ya. Nah, seperti itu. Jadi kasih lantai bangunannya. Ini pilihannya ada dua. Anda bisa buy on weakness tunggu di 480. Memang nggak jauh ya. Memang dia range-nya lumayan jauh. 480 595 ya. Nah, atau di 404 paling jauh. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia seperti ini ya. Di bond mantul ke atas menjelang penutupan ada barusan buy. Banyak bertambah aja. Kalau dia naik lagi ke atas 595 menjelang penutupan atau besoknya atau minggu depannya lagi sekalian tunggu weekly candle-nya ya. Kalau weekly candle-nya masih bagus ini ya. Naik-naik terus ya. Apakah bakalan dibanting Pak Sunar atau turun lagi? Sebenarnya kalau memang ini sering ditanyakan ke saya, tapi saya sering ulang-ulang jawabannya ya. Jadi bukan bosan-bosannya karena viewernya saya kan ada yang baru juga ya, seperti itu ya. Jadi ada juga yang kadang-kadang skip-skip. Jadi prinsipnya itu adalah trennya. Kalau trennya masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi. Ya. Jadi istilahnya trading range itu seperti lantai bangunan. Ya, kan ada lantai bangunan itu sampai tinggi banget kan. Ada yang lantai 20, lantai 50, lantai 70 kalau tinggi banget bangunannya. Bisa aja ya, seperti itu. Ya, entah kemana ya kita nggak tahu ya, seperti itu. Ya, kegilaan pasar modal kita nggak pernah tahu ya. Sebenarnya saya pernah bikin em, analogi kan ada yang bilang, oh fly to the moon ya. Kalau dia terbang ke keluar angkasa ke bulan, kalau dia masih bisa naik lagi ya dia akan ke Mars. Kalau dia sampai masih bisa naik lagi ya, kemungkinan dia akan keluar dari galaksi Bima Sakti ya mungkin aja ya seperti itu. Kegilaan pasar modal kita nggak tahu juga. Ya, dia juga bisa turun ke yang ke paling dasar sampai nanti mungkin dilikuidasi ya kita nggak tahu. Tapi saya nggak merasakan yang jelek. Cuma yang penting adalah follow the trend. Ya, kalau trennya masih bagus, dia breakout naik lagi ya kita tambah lagi. Kalau ada nggak berani, bukan tipe seperti itu ya, Anda pakai buy on weakness saja di MA20-nya. Ini kan dikasih kesempatan pakai MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Cuman kalau saham seperti Bufa ini saya nggak kurang suka. Karena apa? Volumenya seringkali timbul tenggelam ya. Tiba-tiba liquid ya besoknya berkurang drastis gitu ya. Memang uptrendnya masih bagus, tapi apalagi pernah kena suspend dan lain-lain. Ya, saya nggak tahu ceritanya kenapa kok dia akan naik. Eh, dan lain-lain apakah ada aksi korporasi, right issue, repo, saya nggak tahu. Yang penting saya cuma lihat dari eh, price actionnya ya mengenai company-nya dan lain-lain ada research sendiri saya nggak bahas ya cukup berikutnya Bank Mandiri saya sudah pernah bahas kenapa saya bahas lagi karena transaksinya terbesar ya ini asing masih jualan juga memang masih melandai tapi belum ada net buy asing ya nah kita banyak kalau dia berhasil naik ke atas 4550 aja kita mulai buy naik ke atas 4750 kita barusan tambah lagi freeze up ikut lantai bangunan ya jadi ada catat lantainya 4550 4750 4990 kalau sekarang buy jangan
Memang sebelumnya di sini kalau ada buy, wah contoh Pak Suntar bisa sampai ke 5.500. Cuman saya sarankan jangan ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Memang saya ngomongnya berulang kali. Coba kalau Anda mundur ke belakang. Ya itu waktu itu saya pernah bilang di sini, ada bilang, wah itu turun, buy aja Bang Madi. Saya masih ingat waktu itu ini kan hampir testing ya. Ingat waktu itu kalau salah di sini sih, di hijau ini ya. Rebound. Saya bilang tunggu aja nanti MA20 sudah mulai mengarah ke atas ya. Ini kurang lebih Desember ya. Karena MA20 masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Ini area buy migration sudah saya gambarkan. Tapi kalau saya buy migration itu artinya tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Ini kan belum mantul kan. Ternyata dia masih bisa turun lagi. Nah mungkin maju ke depan, oh bener katakan Mas Sunar ini rebound. Tapi nggak lama lagi turun lagi Mas Sunar. Ya karena kan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya ini sudah mengarah ke atas, tapi dia masih di bawahnya MA200-nya. Berarti jangka menengah, jangka panjangnya itu masih bearish, masih downtrend. Ya dia gagal lagi. Kalau gagal ya ini kan garisnya sudah saya berikan. Harusnya kalau Anda ikutin garis saya sudah dicatat ya gagal bertahan di atas 6.200, kurangi posisi atau minimal 5.975. Ya, Anda harus sudah jual, kemudian turun lagi di bawah 5.825, Anda jual dulu semuanya ya. Kalau Anda ikutin itu ya selamat ya seperti itu. Kalau Anda buy weakness di sini ya memang rebound, tapi kalau Mas Anda masih hold, Anda lossnya lumayan banyak loh, 5.500 ke harga sekarang. Nah, seperti itu. Nggak nyangka kan Bang Mandiri bisa sampai hancur kayak gitu ya. Ya, ya kita nggak akan pernah tahu. Ya. Karena memang asing dibuang terus. Ya. Apakah berarti Bang Mandiri jelek? Ya memang fundamentalnya masih kurang bagus, tapi kalau saya bilang bukan jelek sih ya. Memang asing jualan. Asing kalau jualan itu belum tentu barangnya jelek nggak. Mungkin saja dia pindah ke aset lainnya yang dia lebih suka ya. Mungkin saja pindah ke saham-saham yang naik tinggi ya. Saya nggak sebutkan ya, nanti nyinggung orang nggak enak. Nah, bisa aja. Ya, tapi bukan berarti saham BMR ini jelek. Ya memang fundamentalnya ada penurunan. Tapi ya not so bad lah. Kalau ada lagu itu, lagu apa ya yang ada not so bad, not so bad gitu ya. Ya oke lah. Tapi ini trennya masih downtrend ya, jangan ya. Tunggu aja 4550 ke atas, itu pun banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif karena MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Nanti kayak seperti ini nggak lama turun lagi. Kita banyak bertahap aja, nyantai aja. Kalau dia mulai uptrend, dia rally-nya lumayan panjang kok ini ya. Dikasih kesempatan kok. Kalau kita lihat di ini ya, ya Desember mulai rally, ya ini kan sideways lama, ya dia lumayan panjang rally-nya, berhari-hari, minggu-minggu. Jadi banyak bertahap aja. Ini yang penting kan garis-garisnya sudah saya berikan. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya Pani ini sudah mulai naik ke atas. Area BMG sebelumnya saya gambarkan 14.950 dan 15.475. Tapi di sini dia sudah mulai naik ke atas 14.000 ya. Ini MA20-nya masih turun ya. Sebentar lagi mungkin dia mengarah ke atas. Yang mau buy weakness boleh, ada pasang stop lossnya 14.000. Maksimum di low-nya di sini 13.175. Ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 14.950, Anda buy lagi tambah lagi atau average up. Target price berikutnya lantai bangunan berikutnya di 16 ribuan ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Ini sudah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi sudah 14 saham ya, mudah-mudahan aja sukses ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.